Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajar Eka Putra dengan NIM 210404501004 dari kelas BK 4A. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu konsep dasar pendekatan direktif dalam konseling. Nah, pendekatan direktif dalam konseling didasarkan pada konsep dasar yang melibatkan konselor yang memberikan arahan, petunjuk, ataupun saran kepada konseli. Dalam pendekatan ini, konselor memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan tujuan, memberikan informasi, dan memberikan struktur pada sesi konseling. Nah, menurut Taregan pada tahun 2021, tujuan utama dari pendekatan direktif adalah membantu konseli dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah dengan memberikan panduan yang jelas. Selanjutnya kita masuk pada konsep dasar non-direktif. Nah, menurut Hoyn dan Perryman tahun 2021 mengatakan bahwa pendekatan non-direktif dalam konseling didasarkan pada konsep dasar yang menekankan peran konselor sebagai pendengar yang aktif dan fasilitator. Dalam pendekatan ini, konselor menggunakan pendekatan yang terbuka dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk membantu konseli menggali pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang dihadapi. Adapun tujuan utama dari pendekatan non-direktif adalah membantu konseli dalam mengungkapkan perasaan, memahami diri sendiri, dan menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka. Nah, konsep dasar pendekatan non-direktif melibatkan konselor yang memberikan ruang bagi konseli untuk mengungkapkan diri secara bebas. Konselor tidak memberikan arahan ataupun saran langsung kepada konseli, tetapi lebih fokus pada mendengarkan dan menggali pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, emosi, dan juga pemikiran konseli. Dalam pendekatan ini, konselor bertindak sebagai fasilitator yang membantu konseli menjelajahi pikiran mereka sendiri dan mencari solusi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri dan masalah mereka. Nah, pendekatan non-direktif memberikan kebebasan dan kemandirian kepada konseli dalam mengatasi masalah mereka. Konseli memiliki peran yang lebih aktif dalam proses konseling dan memiliki kesempatan untuk mengungkapkan diri tanpa adanya rasa takut dan khawatir. Nah, pendekatan ini dapat membantu konseli merasa didengarkan, merasa dipahami, dan memiliki kontrol atas proses konseling. Namun, penting bagi konselor untuk tetap memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat dan tanpa mengarahkan atau mengambil alih pemecahan masalah. Konselor perlu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi konseli untuk mengungkapkan diri dengan bebas. Selanjutnya itu konsep dasar pendekatan elektif. Nah, pendekatan elektif dalam konseling mengacu pada konsep dasar yang menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan direktif dan juga pendekatan non-direktif. Nah, pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada konselor untuk menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan situasi konseli. Nah, konsep dasar pendekatan eklektif melibatkan konselor yang memiliki peran yang adaptif, di mana mereka dapat menjadi lebih aktif dan memberikan arahan ketika diperlukan, namun juga memberikan ruang bagi konseli untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam proses konseling. Nah, menurut Akib tahun 2020, dia menuliskan bahwa dalam pendekatan eklektif, konselor menggunakan pendekatan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan konseli. Mereka dapat menggunakan teknik-teknik yang bersifat direktif seperti memberikan informasi atau arahan ketika konseli membutuhkannya. Namun, mereka juga mendorong konseli untuk mengungkapkan diri, menggali pemahaman yang lebih dalam, dan mengambil tanggung jawab atas pengambilan keputusan mereka sendiri. Nah, pendekatan eklektif menghargai keunikan dan kebebasan konseli dalam menjalani proses konseling sambil tetap memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai. Nah, pendekatan eklektif dapat memberikan keseimbangan antara struktur dan kemandirian dalam konseling. Hal ini memungkinkan konseli untuk merasa didengarkan, dipahami, dan juga terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.
Nah, konselor yang mengadopsi pendekatan eklektik perlu memiliki kemampuan dalam menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan konseli. Nah, serta mampu membaca situasi dan juga merespon dengan tepat. Pendekatan ini menempatkan konseli sebagai mitra dalam proses konseling, dengan konselor yang berperan sebagai fasilitator dan pemandu yang membantu konseli mencapai tujuan mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka. Nah, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu kelebihan pendekatan direktif, non-direktif, dan juga eklektif. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan pendekatan direktif. Nah, menurut Rasimin dan Hamdi tahun 2021, pendekatan direktif dalam konseling memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjadi nilai tambah dalam membantu konseli. Berikut adalah beberapa kelebihan pendekatan direktif. Yang pertama, struktur yang jelas. Nah, pendekatan direktif memberikan struktur yang jelas dalam konseling. Konselor memberikan arahan, petunjuk, dan intervensi yang terarah kepada konseli. Struktur ini dapat membantu konseli merasa lebih terfokus dan mengarahkan upaya mereka ke dalam tujuan yang sudah ditetapkan. Kedua, solusi yang spesifik. Pendekatan direktif berfokus pada penyelesaian masalah dan perubahan perilaku yang konkret. Konselor menggunakan teknik-teknik yang terstruktur dan memberikan petunjuk yang langsung yang spesifik kepada konseli. Hal ini dapat membantu konseli dalam mengatasi masalah dengan cara yang lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Pendekatan direktif dapat lebih efisien dalam menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam waktu yang singkat. Dengan memberikan petunjuk dan arahan, konselor dapat membantu konseli mengidentifikasi solusi dan juga mengadopsi perubahan perilaku dengan cepat. Ini juga sangat bermanfaat jika konseli memiliki batasan waktu atau ingin mencapai hasil secara efisien. Selanjutnya itu kejelasan peran. Nah, dalam pendekatan direktif, konselor mengambil peran yang aktif dan menjadi ahli yang memberikan arahan. Ini dapat memberikan kejelasan peran kepada konseli tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam proses konseling. Nah, konseli dapat merasa lebih nyaman dengan struktur dan juga kepercayaan pada keahlian konselor. Selanjutnya itu menyeimbangkan pemikiran dan emosi. Nah, pendekatan direktif dapat membantu konseli dalam mengatasi pemikiran-pemikiran yang negatif atau pola pikir yang tidak sehat dengan memberikan saran dan juga arahan yang konstruktif. Nah, hal ini dapat membantu konseli dalam mengembangkan keterampilan dan strategi untuk menghadapi masalah dan menyeimbangkan pemikiran dan emosi. Baik, jika tadi itu adalah kelebihan dari pendekatan direktif, namun kita juga perlu mempertimbangkan adanya kekurangan dalam pendekatan direktif menurut Kamarudin tahun 2020. Yang pertama, kurangnya eksplorasi diri. Nah, pendekatan direktif cenderung kurang menekankan pada eksplorasi mendalam tentang pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman konseli. Konselor lebih fokus pada memberikan arahan dan solusi yang spesifik, sehingga aspek pemahaman diri konseli dapat terabaikan. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi konseli untuk mengembangkan wawasan tentang diri mereka sendiri dan mungkin menghambat pertumbuhan pribadi konseli. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada konselor. Dalam pendekatan direktif, konseli mungkin menjadi terlalu bergantung pada konselor untuk memberikan arahan dan juga solusi. Nah, konseli dapat mengandalkan konselor sebagai otoritas tunggal dalam mengatasi masalah mereka. Hal ini dapat mengurangi kemandirian konseli dan membuat mereka kehilangan kemampuan untuk mengatasi masalah secara mandiri. Nah, setelah sesi konseling selesai. Selanjutnya itu kurangnya kebebasan dan kreativitas. Pendekatan direktif dapat membatasi kebebasan dan kreativitas konseli dalam menemukan solusi yang unik dan inovatif. Nah, konselor memberikan arahan yang lebih kaku dan terfokus pada strategi yang telah teruji. Sebagai hasilnya, alternatif ataupun pendekatan baru yang mungkin lebih sesuai bagi konseli dapat terabaikan. Ini mungkin tidak sesuai dalam situasi di mana konseli ingin memiliki peran yang lebih aktif dalam merumuskan solusi mereka sendiri. Selanjutnya itu ketidaksesuaian dengan beberapa masalah konseli. Nah, pendekatan direktif mungkin tidak sesuai untuk beberapa masalah konseli, terutama dalam kasus yang lebih kompleks atau yang melibatkan masalah emosional di dalam konseli. Nah, beberapa masalah seperti trauma, depresi berat, ataupun gangguan kecemasan yang sering memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan sensitif.
yang mungkin tidak akan sesuai dengan pendekatan direktif yang lebih terstruktur. Nah, jadi penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pendekatan direktif secara holistik dalam konteks spesifik konseli dan situasi konseling. Nah, pendekatan yang lebih fleksibel dan terintegrasi yang mencakup elemen dari pendekatan lain mungkin lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konseli. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan pendekatan non-direktif pada konseling. Nah, menurut Paramita tahun 2019, pendekatan non-direktif adalah suatu pendekatan dalam konseling dan terapi yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk menjelajahi dan juga mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan juga masalah mereka sendiri tanpa campur tangan atau arahan yang kuat dari konselor. Nah, berikut ini adalah beberapa kelebihan dari pendekatan non-direktif. Yang pertama, memperkuat otonomi konseli. Nah, pendekatan non-direktif memberikan konseli kebebasan dan tanggung jawab atas proses konseling. Ini memperkuat otonomi konseli dan membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Konseli dapat merasa lebih berdaya dan memiliki kendali atas perubahan yang ingin mereka lakukan. Yang kedua yaitu mendorong ekspresi diri yang bebas. Nah, dalam pendekatan non-direktif, konseli didorong untuk mengungkapkan diri secara bebas tanpa takut dihakimi ataupun diarahkan. Hal ini dapat memungkinkan konseli untuk mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman yang mungkin sulit atau tidak nyaman untuk dibagikan dalam lingkungan lain. Nah, dengan adanya ruang ekspresi yang bebas, konseli dapat mengembangkan kejelasan dan juga pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan dan hubungan terapeutik. Dalam pendekatan non-direktif, konselor berfungsi sebagai pendengar yang empati dan penerima tanpa syarat. Ini menciptakan suasana yang mendukung bagi konseli untuk merasa diterima dan juga merasa dipahami sepenuhnya. Melalui hubungan terapeutik yang kuat, konseli dapat membangun kepercayaan pada konselor dan merasa lebih nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang sensitif. Selanjutnya itu mendorong refleksi dan pemecahan masalah sendiri. Pendekatan non-direktif mendorong konseli untuk merenung, mempertimbangkan, dan juga mengeksplorasi solusi yang mungkin terkait dengan masalah mereka sendiri. Terapis tidak memberikan nasihat ataupun solusi secara langsung, melainkan membantu konseli melihat berbagai perspektif dan mempertimbangkan pilihan mereka sendiri. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan konseli dalam pemecahan masalah, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga memperluas pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya itu relevan dalam situasi yang kompleks. Nah, pendekatan non-direktif dapat bermanfaat dalam situasi yang kompleks dan multidimensional, di mana tidak ada solusi yang jelas atau satu pendekatan yang tepat untuk semua orang, karena konseli diberikan kebebasan untuk mengungkapkan dan mencari pemahaman mereka sendiri. Mereka dapat mengeksplorasi aspek yang berbeda dan mengakui kompleksitas yang mungkin ada di dalam masalah mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap pendekatan konseling memiliki kelebihan dan juga kelemahan, dan pendekatan non-direktif mungkin tidak cocok untuk setiap individu atau situasi. Konselor harus menggunakan kebijaksanaan profesional mereka. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan tentang kelebihan pendekatan non-direktif. Namun di balik banyaknya kelebihan juga terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, kurangnya arahan atau struktur. Nah, dalam pendekatan non-direktif, konselor menghindari memberikan arahan atau saran langsung kepada konseli. Nah, ini dapat menjadi kekurangan dalam situasi di mana klien mengharapkan atau membutuhkan panduan praktis atau solusi yang konkret untuk masalah mereka hadapi. Nah, beberapa konseli mungkin merasa frustasi ataupun kehilangan arah jika konselor tidak memberikan bimbingan yang cukup. Nah, yang kedua yaitu kesulitan dalam mengelola waktu. Nah, karena pendekatan non-direktif mendorong konseli untuk mengeksplorasi pemikiran mereka dengan kebebasan yang penuh. Nah, proses konseling dapat menjadi lebih lambat dan memakan waktu lebih banyak.
Konselor mungkin menghabiskan waktu yang signifikan untuk mempertimbangkan berbagai masalah dan perspektif tanpa menghasilkan solusi yang jelas. Ini bisa menjadi tantangan jika terdapat batasan waktu atau keterbatasan dalam jumlah sesi konseling. Ketiga itu keterbatasan dalam menangani masalah spesifik. Pendekatan non-direktif cenderung lebih berfokus pada pemahaman diri, refleksi, dan juga pemecahan masalah konseli sendiri. Dalam beberapa kasus, terutama ketika ada masalah yang konkret yang memerlukan langkah-langkah tindakan yang spesifik, pendekatan non-direktif mungkin kurang efektif. Terapis atau konselor dapat mengalami kesulitan dalam membantu konseli dalam mengatasi masalah praktis atau memberikan panduan yang spesifik. Selanjutnya itu keterbatasan dalam kasus dengan kondisi klinis yang berat. Pendekatan non-direktif cenderung cocok untuk situasi di mana konseli memiliki masalah yang lebih eksploratif dan berorientasi pada pertumbuhan pribadi. Namun, dalam kasus dengan kondisi klinis yang berat seperti gangguan mental serius atau krisis kejiwaan, pendekatan ini mungkin sangat-sangat tidak cocok. Dalam kondisi-kondisi tersebut, konselor atau konseli dapat mungkin membutuhkan intervensi yang lebih langsung dan terarah. Selanjutnya, keberhasilan konseling itu tergantung pada kemampuan konselor. Pendekatan non-direktif menempatkan beban yang lebih besar pada kemampuan konselor untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik, yang aman, empatik, dan juga mendukung. Nah, keberhasilan konseling sangat bergantung pada keterampilan dan pemahaman konselor dalam memfasilitasi eksplorasi konseli tanpa mengarahkan atau menggiring mereka. Nah, konselor juga harus siap menghadapi ketidakpastian dan menavigasi keterbatasan pendekatan ini. Dalam prakteknya, konselor sering menggunakan kombinasi dari pendekatan non-direktif dan pendekatan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan karakteristik konseli serta konteks konseling yang spesifik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan pendekatan eklektik. Nah, menurut Astuti tahun 2016, pendekatan eklektik dalam konseling dan terapi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai elemen atau teknik dari pendekatan teoritis yang berbeda dengan tujuan mencapai hasil yang terbaik untuk konseli. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan pendekatan eklektik. Yang pertama tentu saja fleksibilitas. Pendekatan eklektik memungkinkan konselor untuk menggunakan berbagai teknik dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli. Konselor dapat menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pendekatan teoritis seperti psikodinamika, kognitif perilaku, humanistik atau sistematik. Hal ini memberikan fleksibilitas yang tinggi dan memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap keunikan setiap konseli. Yang kedua itu pendekatan yang sesuai dengan kompleksitas masalah. Setiap individu memiliki pengalaman masalah dan juga kebutuhan yang unik. Pendekatan eklektik memungkinkan konselor untuk menyesuaikan pendekatan dan teknik yang digunakan sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh konseli. Konselor juga dapat menggabungkan pendekatan yang lebih luas atau lebih sempit tergantung pada tingkat kompleksitas masalah yang muncul. Selanjutnya itu menyediakan lebih banyak pilihan. Dengan menggunakan pendekatan eklektik, konselor memiliki akses ke berbagai teknik dan pendekatan yang ada di berbagai aliran teoritis. Nah, hal ini memungkinkan konselor untuk memiliki lebih banyak pilihan dalam membantu konseli mencapai tujuan mereka. Konselor dapat memilih teknik yang paling efektif atau kombinasi teknik yang paling cocok untuk situasi kebutuhan konseli. Selanjutnya itu terintegrasi dan holistik. Pendekatan eklektik berusaha untuk melihat individu secara holistik, mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan mereka seperti pikiran, perasaan, perilaku, hubungan, dan konteks sosial. Dengan menggabungkan beberapa pendekatan teoritis, konselor dapat memahami dan membantu konseli dalam berbagai aspek kehidupan mereka, sehingga menghasilkan perubahan yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Selanjutnya itu meningkatkan kecocokan antara konseli dan juga konselor. Setiap konseli memiliki preferensi, gaya, dan juga kebutuhan yang berbeda dalam proses konseling. Pendekatan eklektik memungkinkan konselor untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan preferensi dan kebutuhan konseli.
sehingga dapat meningkatkan kecocokan atau hubungan antara konseli dan juga konselor. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang terapeutik yang kuat dan memungkinkan konseli merasa lebih nyaman dan terlibat dalam proses konseling. Pendekatan eklektik memanfaatkan kelebihan dari berbagai pendekatan teoritis dan menyesuaikannya dengan kebutuhan konseli. Namun, konselor juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan konsistensi dan kecocokan antara elemen yang digunakan, serta memperhatikan etika profesional dalam menggabungkan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dari pendekatan eklektik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kurangnya kesatuan teoritis. Pendekatan eklektik dapat menghadirkan tantangan dalam hal kesatuan teoritis. Dengan menggabungkan berbagai elemen dari pendekatan yang berbeda, konselor mungkin kesulitan dalam mempertahankan kerangka kerja yang konsisten dan terintegrasi. Hal ini dapat mempengaruhi keterampilan konselor dalam mengarahkan proses konseling secara lebih efektif. Kedua yaitu keterbatasan dalam keahlian. Menggunakan pendekatan eklektik membutuhkan pengetahuan dan juga pemahaman yang luas tentang berbagai pendekatan teoritis. Konselor harus memiliki pemahaman yang kuat tentang setiap pendekatan yang digunakan dan kemampuan untuk mengintegrasikan mereka secara efektif. Nah, keterbatasan pengetahuan atau keahlian dalam satu atau lebih pendekatan dapat mengurangi efektivitas pendekatan eklektik. Ketiga yaitu kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Memilih teknik dan juga pendekatan yang paling sesuai dari berbagai pilihan yang tersedia dalam pendekatan eklektik dapat menjadi rumit. Nah, konselor harus memiliki keahlian dalam mengevaluasi dan juga memilih pendekatan yang tepat untuk setiap situasi dan masalah konseli. Keputusan ini dapat membingungkan dan memakan waktu jika tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konseli. Selanjutnya yaitu potensi inkonsistensi atau kontradiksi. Dalam pendekatan eklektik, konselor menggabungkan elemen dari berbagai pendekatan yang mungkin memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan potensi inkonsistensi atau kontradiksi dalam pendekatan yang diterapkan. Ketika elemen-elemen yang berbeda bertentangan satu sama lain, dapat menyebabkan kebingungan bagi konseli. Selanjutnya, kurangnya panduan yang jelas. Pendekatan eklektik seringkali tidak memiliki panduan yang jelas atau prosedur yang baku karena penggabungan berbagai pendekatan teoritis. Hal ini dapat membuat konselor merasa tidak yakin atau kurang percaya diri dalam menggunakan pendekatan eklektik. Kurangnya panduan yang jelas juga dapat mempengaruhi kualitas konseling dan juga membuat konseli tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari proses konseling ini. Nah, penting untuk dicatat bahwa pendekatan eklektik memerlukan keahlian dan juga pertimbangan yang cermat dari seorang konselor. Nah, konselor ini perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai pendekatan teoritis yang digunakan serta kemampuan untuk mengintegrasikannya secara koheren dan konsisten sesuai dengan kebutuhan konseli. Selanjutnya kita beralih pada penerapan pendekatan direktif dalam konseling. Dalam Effendi tahun 2019, pendekatan direktif dalam konseling adalah pendekatan di mana konselor secara aktif mengarahkan proses konseling dengan memberikan arahan, petunjuk, ataupun saran kepada konseli. Nah, konselor menggunakan keahliannya dan pengetahuannya untuk memberikan panduan yang lebih langsung dalam membantu konseli dalam mengatasi masalah ataupun mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, berikut adalah beberapa penerapan pendekatan direktif dalam konseling. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Dalam pendekatan direktif, konselor bekerja sama dengan konseli untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk proses konseling. Nah, konselor menggunakan pengarahan dan pengetahuannya untuk membantu konseli mengidentifikasi tujuan yang realistis dan terukur. Dengan adanya tujuan yang jelas, konselor dapat mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu memberikan pendidikan dan informasi. Konselor dalam pendekatan direktif
dapat memberikan pendidikan dan informasi kepada klien tentang masalah yang mereka hadapi. Konselor menggunakan pengetahuannya untuk membantu konseli memahami penyebab masalah, mengenali pola pikir atau perilaku yang tidak sehat, dan mempelajari strategis atau keterampilan yang baru yang dapat membantu mereka menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya itu memberikan bimbingan dan juga struktur. Dalam pendekatan direktif, konselor memberikan bimbingan dan struktur kepada konseli dalam mengatasi masalah ataupun dalam menjalani perubahan. Konselor dapat memberikan arahan yang spesifik tentang langkah-langkah tindakan yang diambil konseli, memberikan panduan atau instruksi terperinci, dan juga membantu konseli mengembangkan rencana dan tindakan yang konkret. Selanjutnya menetapkan teknik terapeutik yang terarah. Pendekatan direktif memungkinkan terapis atau konselor untuk menerapkan teknik terapeutik yang lebih terarah dan spesifik. Konselor menggunakan teknik seperti pemetaan masalah, restrukturisasi kognitif, desensitisiasi sistematis, atau terapi perilaku untuk membantu konseli mengatasi masalah secara efektif. Teknik-teknik ini digunakan dengan tujuan langsung untuk membawa perubahan yang diinginkan. Selanjutnya itu mengajukan pertanyaan yang terarah. Konselor dalam pendekatan direktif menggunakan pertanyaan yang terarah untuk membantu konseli memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang masalah mereka. Pertanyaan yang terarah dapat membantu konseli memeriksa keyakinan atau pola pikir yang tidak sehat, mengeksplorasi solusi alternatif, atau mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan tindakan yang berbeda. Pertanyaan terarah memandu refleksi dan pemikiran kritis konseli. Pendekatan direktif dapat sangat efektif dalam situasi di mana klien atau konseli menginginkan arahan, struktur, atau solusi yang konkret untuk masalah yang mereka hadapi. Namun, konselor harus tetap sensitif terhadap kebutuhan dan preferensi konseli, serta memastikan bahwa pendekatan tersebut sudah sesuai dengan konteks dan masalah yang spesifik yang sedang dialami oleh konselinya. Selanjutnya kita memasuki penerapan pendekatan non-direktif dalam konseling. Nah, menurut Rasimin dan Hamdi tahun 2021, pendekatan non-direktif dalam konseling adalah pendekatan di mana konselor memberikan ruang kepada konseli untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan juga pengalaman mereka tanpa memberikan arahan atau saran langsung. Konselor bertindak sebagai pendengar aktif dan juga empatik, menciptakan lingkungan yang mendukung konseli untuk menjalani eksplorasi diri yang lebih dalam. Nah, berikut adalah beberapa penerapan pendekatan non-direktif dalam konseling. Yang pertama, pendengaran aktif. Konselor dalam pendekatan non-direktif aktif mendengarkan konseli dengan penuh perhatian. Mereka memberikan ruang bagi konseli untuk secara bebas mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga pengalaman mereka tanpa interupsi atau pengarahan. Konselor menggunakan keterampilan pendengaran aktif seperti refleksi empatik untuk memperkuat pemahaman dan ikatan dengan konseli. Penerimaan tanpa penilaian. Konselor dalam pendekatan direktif memberikan penerimaan tanpa penilaian terhadap konseli. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana konseli merasa bebas untuk mengeksplorasi diri. Mereka tanpa takut dihakimi ataupun dikritik. Konselor menghargai keunikan setiap individu dan menghormati perspektif dan pengalaman konseli. Selanjutnya, refleksi dan pemahaman. Konselor menggunakan refleksi untuk membantu konseli menjelajahi pemikiran dan perasaan mereka secara lebih dalam. Dengan mengulang dan merefleksikan apa yang dikatakan oleh konseli, konselor memungkinkan konseli untuk melihat masalah mereka dari sudut pandang yang berbeda dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya itu mendukung pertumbuhan pribadi. Pendekatan non-direktif fokus pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri konseli. Konselor mendorong konseli untuk mengidentifikasi nilai-nilai, keinginan, dan tujuan mereka sendiri, serta membantu mereka mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Konselor menghormati otonomi konseli dan memfasilitasi perubahan yang berasal dari dalam diri konseli. Selanjutnya itu mendorong pemecahan masalah sendiri. Konselor
Dalam pendekatan non-direktif tidak memberikan solusi secara langsung ataupun arahan kepada konseli. Sebaliknya, mereka mendorong konseli untuk menemukan pemecahan masalah sendiri. Konselor menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan merefleksikan untuk membantu konseli memperluas pemikiran mereka, melihat pilihan yang berbeda, dan menemukan kebijaksanaan dalam diri mereka sendiri. Pendekatan non-direktif sangat efektif dalam memfasilitasi pemahaman diri, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Ini cocok untuk konseli yang menginginkan ruang mengungkapkan diri dan mengeksplorasi masalah mereka tanpa intervensi yang terlalu aktif. Konselor dalam pendekatan non-direktif menghormati dan menghargai otonomi klien, serta memfasilitasi klien untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, penerapan pendekatan eklektik dalam konseling. Menurut Rafiq tahun 2017, pendekatan eklektik dalam konseling adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen atau teknik-teknik dari berbagai pendekatan teoritis yang berbeda dengan tujuan mencapai hasil yang terbaik untuk konseling. Penerapan pendekatan eklektik dalam konseling melibatkan integrasi dan penggabungan berbagai pendekatan teoritis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseling. Berikut yang pertama, evaluasi dan perencanaan yang komprehensif. Konselor yang menerapkan pendekatan eklektik akan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap konseli, termasuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi, sejarah konseli, dan preferensi konseli terkait dengan proses konseling. Berdasarkan informasi ini, konselor dapat merencanakan pendekatan yang paling sesuai dengan menggunakan elemen dari berbagai pendekatan teoritis. Yang kedua, menggabungkan teknik dan pendekatan yang relevan. Konselor akan memilih dan menggabungkan teknik dan pendekatan yang relevan dari berbagai pendekatan teoritis. Misalnya, terapis dapat menggunakan teknik kognitif perilaku untuk mengatasi pola pikir yang tidak sehat, teknik psikodinamika untuk menjelajahi pengalaman masa lalu konseli, dan teknik humanistik untuk mendukung pertumbuhan pribadi konseli. Terapis menggunakan keahlian mereka untuk memilih dan mengadaptasi teknik-teknik ini sesuai dengan kebutuhan konseli. Selanjutnya yaitu kontekstualisasi pendekatan. Terapis atau konselor yang menerapkan pendekatan eklektik mempertimbangkan konteks konseli, termasuk budaya, nilai, dan juga latar belakang individu. Mereka memastikan bahwa pendekatan yang digunakan sensitif dan relevan terhadap konteks konseli. Misalnya, konselor dapat menggabungkan elemen pendekatan kultural yang bersifat khusus atau mempertimbangkan faktor sosial dalam merancang pendekatan eklektik yang sesuai. Selanjutnya itu kolaborasi dengan konseli. Pendekatan eklektik melibatkan kolaborasi yang erat antar konselor dan juga konseli. Konselor menghormati dan menghargai keinginan, preferensi, dan juga kebutuhan konseli, serta melibatkan konseli dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pendekatan dan teknik yang digunakan. Kolaborasi ini memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan sudah sesuai dengan harapan dan juga kebutuhan klien. Selanjutnya itu evaluasi dan fleksibilitas. Konselor yang menerapkan pendekatan ini terus-menerus mengevaluasi dan aktivitas pendekatan yang digunakan. Jika diperlukan, mereka dapat melakukan penyesuaian atau perubahan dalam pendekatan untuk memastikan bahwa konseling mendapatkan manfaat yang maksimal dari sesi konseling. Konselor juga fleksibel dalam mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan perkembangan konseling atau perubahan kebutuhan selama proses konseling. Pendekatan eklektik memungkinkan konselor untuk memanfaatkan kekuatan dari berbagai pendekatan teoritis dan menerapkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan juga berfokus pada klien. Dengan memilih elemen yang paling relevan dan efektif dari berbagai pendekatan, konselor dapat menyediakan pendekatan yang sudah disesuaikan dan adaptif untuk membantu konseli mencapai tujuan mereka. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan direktif, non-direktif, dan eklektik dalam konseling. Selanjutnya kita akan membahas empati dalam konseling. Nah, secara umum menurut Dohren Wen tahun 2018, empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pikiran, dan juga pengalaman orang lain tanpa harus secara langsung mengalami hal yang sama. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menginterpretasikan emosi orang lain serta merasakan simpati dan rasa tenggang rasa terhadap mereka. Nah, definisi empati dalam konteks konseling adalah kemampuan dan sikap yang terdiri dari pengenalan, penghayatan, dan juga komunikasi perasaan konseling.
Empati memungkinkan seorang konselor untuk memahami dan merasakan dunia emosional klien, melihat situasi dari perspektif klien dan mengungkapkan pemahaman dan perhatian yang mendalam terhadap pengalaman dan perasaan klien. Nah, menurut Rafiq tahun 2017, dalam konseling, empati sangat penting karena memungkinkan konselor untuk membangun hubungan yang terapeutik yang kuat dengan klien, menciptakan lingkungan yang aman dan juga mendukung untuk berbagi dan membantu klien merasa didengar, dipahami dan juga diterima. Empati juga membantu konselor dalam memahami permasalahan konseli dengan yang lebih mendalam dan membimbing mereka dalam mengeksplorasi dan mengatasi tantangan emosional mereka. Dalam konteks konseling, empati merujuk pada kemampuan seorang konselor untuk memahami dan merasakan pengalaman emosional klien dengan sungguh-sungguh. Empati dalam konseling melibatkan pengenalan, penghayatan, dan juga komunikasi perasaan konseling. Ini berarti konselor dapat mengenali dan memahami perasaan konseli, merasakan dan menghayati emosi yang mereka alami, dan secara efektif berkomunikasi perasaan tersebut kepada konseli. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya empati dalam konseling. Menurut Sutanti tahun 2015, empati memiliki peran yang penting dalam konseling. Berikut adalah alasan mengapa empati memiliki peran yang sangat penting dalam konseling. Yang pertama, membangun hubungan terapeutik yang kuat. Empati memungkinkan konselor untuk membentuk hubungan yang kuat dan saling percaya dengan konseli, dengan memperlihatkan pemahaman, perhatian, dan juga kehadiran emosional yang tulus. Konselor menciptakan ikatan yang positif dan mendukung antara konselor dan konseli. Ini membantu menciptakan lingkungan yang aman di mana konseli merasa nyaman untuk berbagi pengalaman pribadi dan juga emosional mereka. Kedua, meningkatkan kepercayaan dan keamanan konseli. Ketika klien atau konselor merasakan empati dari konselor, hal itu membantu meningkatkan rasa kepercayaan dan keamanan mereka. Konselor merasa didengarkan, dipahami, dan diterima dengan segala perasaan dan pengalaman mereka. Ini membantu mengurangi rasa takut, kecemasan, atau keraguan-raguan yang mungkin mereka alami saat memasuki proses konseling. Ketiga, memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang pengalaman konseling. Empati memungkinkan konselor untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perasaan konseli. Dengan merasakan dan juga memahami emosi konseli, konselor dapat menggali lebih dalam tentang latar belakang, motivasi, dan juga kebutuhan konseli. Hal ini membantu konselor dalam mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang konseli, yang pada gilirannya membantu dalam perumusan tujuan konseling yang sesuai. 4. Mendorong eksplorasi perasaan secara lebih luas. Dalam suasana empatik, konseli merasa lebih nyaman untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan perasaan yang mungkin sulit bagi mereka. Konselor yang memiliki kemampuan empati yang baik dapat membantu konseli dalam mengartikulasikan perasaan mereka dengan lebih jelas, mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih dalam, dan juga mendorong refleksi yang lebih mendalam tentang pengalaman emosional mereka. Yang kelima yaitu mengurangi stigma dan rasa kesendirian konseli. Empati membantu mengurangi stigma sosial dan rasa kesendirian yang mungkin dirasakan oleh konseli. Dengan merasakan emosi dan memahami pengalaman konseli, konselor menghilangkan rasa kesepian dan isolasi yang seringkali terkait dengan masalah emosional atau psikologis. Hal ini dapat memberikan konseli rasa lega dan keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Secara keseluruhan, empati berperan penting dalam konseling untuk membantu konseli merasa didengar, merasa dipahami, dan merasa diterima. Dengan membangun hubungan yang kuat, membangun hubungan terapeutik yang kuat, menggali pengalaman klien atau konseli, dan memfasilitasi ekspresi dan perasaan mereka, empati membantu mempercepat proses pemulihan, proses pertumbuhan, dan proses perubahan yang positif di dalam konseling. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang manfaat empati dalam proses konseling. Menurut Baine dan Hayes tahun 2017, yang pertama, meningkatkan hubungan terapeutik. Empati membantu membangun hubungan yang kuat antara konselor dan juga konseli dengan memperlihatkan pemahaman, kehadiran emosional, dan perhatian yang tulus terhadap pengalaman konseli. Konselor menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya. Ini memperkuat ikatan antara konselor dan juga konseli, sehingga menciptakan dasar yang kokoh untuk kolaborasi yang efektif dan pencapaian tujuan konseling.
2. Memperdalam pemahaman konselor tentang konseling. Melalui empati, konselor dapat lebih memahami pengalaman, emosi dan juga persepsi konseli dengan merasakan dunia dalam perspektif konseli. Konselor dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang latar belakang, nilai-nilai dan juga motivasi konseli. Hal ini membantu konselor dalam menyusun pendekatan yang lebih terarah dan relevan dalam membantu konseli mencapai perubahan dan pertumbuhan yang diinginkan. Yang ketiga, membantu konseli merasa didengar dan dipahami. Empati memainkan peran penting dalam membuat konseli merasa didengar, dipahami dan juga diterima sepenuhnya. Konselor yang memperlihatkan empati memberikan ruang bagi klien untuk berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut atau tanpa adanya hambatan. Ini menciptakan perasaan pengakuan dan validasi bagi konseli yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan juga kepercayaan pada proses konseling. Yang keempat, mendorong pemahaman diri yang lebih dalam. Melalui empati, konselor membantu konseli menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Dengan mempertimbangkan perasaan dan pengalaman konseli, konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengartikulasikan emosi yang mungkin sulit dipahami atau diungkapkan. Ini membuka jalan untuk refleksi pribadi yang lebih dalam, mengembangkan wawasan baru, dan juga menggali sumber daya internal yang dapat digunakan dalam proses pemulihan dan juga pertumbuhan. Yang kelima, membangun dorongan dan motivasi. Empati membantu membangun dorongan dan motivasi dalam diri konseli melalui penghargaan dan juga pengakuan yang tulus terhadap perjuangan konseli. Konselor mendorong konseli untuk melihat potensi perubahan dan juga bertindak untuk mencapainya. Empati memberikan dukungan emosional yang penting dalam mengatasi hambatan, mengembangkan ketahanan dan membangun motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan konseling. Yang keenam, membantu mengatasi stigma dan rasa kesendirian. Dalam konteks konseling, empati membantu mengatasi stigma dan rasa kesendirian yang mungkin dirasakan oleh konseli. Dengan merasakan dan memahami perasaan konseli, konselor menciptakan lingkungan yang bebas dari penilaian dan memberikan ruang yang aman bagi konseli untuk mengungkapkan diri. Ini membantu konseli merasa diterima, didukung, dan juga terhubung dengan konselor, mengurangi rasa kesepian yang mungkin mereka alami. Yang ketujuh, meningkatkan efektivitas intervensi konseling. Penerapan empati yang baik mempengaruhi efektivitas intervensi konseling. Konselor yang empatik dapat mengadaptasi pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konseli, memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan juga mengembangkan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan. Empati membantu konselor dalam merancang dan menyampaikan intervensi yang efektif, yang pada gilirannya meningkatkan hasil konseling secara keseluruhan. Penerapan empati dalam konseling memberikan manfaat yang begitu luas bagi konselor dan juga bagi konseli. Melalui empati yang autentik, konselor dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memperdalam pemahaman tentang konseli, dan juga memfasilitasi perubahan yang positif. Konseli merasa didengar, merasa dipahami, dan juga merasa didukung dalam proses konseling, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk pertumbuhan dan pemulihan yang signifikan dalam proses konseling. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan pendekatan direktif, non-direktif, dan juga eklektif, dan juga penjelasan tentang empati dalam konseling. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.